Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Emilia Putri, NPM 211302276, Prodi Pendidikan Fisika Universitas Lampung, kelas B. Di sini saya akan menjelaskan dan membacakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka pasal 17 sampai 31. Pasal 17 ada 5 ayat. Ayat pertama yaitu evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan kepramukaan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepramukaan kepada pihak yang berkepentingan. Ayat yang kedua, evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, tenaga pendidik, dan kurikulum pada setiap jenjang dan satuan pendidikan kepramukaan. Ayat yang ketiga, evaluasi terhadap peserta didik dilakukan oleh pembina. Ayat keempat, evaluasi terhadap tenaga pendidik dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Nasional yang dibentuk oleh Kuartir Nasional. Ayat yang kelima yaitu evaluasi terhadap kurikulum pendidikan kepramukaan dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Nasional yang dibentuk oleh Kuartir Nasional. Pasal 18 ada 2 ayat. Ayat pertama yaitu akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan kegiatan dan satuan pendidikan kepramukaan pada setiap jenjang pendidikan kepramukaan. Ayat yang kedua, akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka dan dilakukan oleh lembaga akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 19 ada 3 ayat. Ayat pertama yaitu sertifikat berbentuk tanda kecakapan dan tanda sertifikat kompetensi. Contoh tanda kecakapannya yaitu seperti ini, yaitu bandara. Ayat yang kedua yaitu tanda kecakapan diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap kompetensi peserta didik melalui penilaian terhadap perilaku dalam pengalaman nilai serta ujian kecakapan umum dan uji kecakapan khusus sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan. Ayat yang ketiga yaitu sertifikat kompetensi bagi tenaga pendidik diberikan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan pada tingkat nasional. Pasal 20 ada 2 ayat. Ayat pertama yaitu gerakan pramuka bersifat mandiri, sukarela, dan non-politis. Jadi yang dimaksud gerakan di ayat pertama ini yaitu gerakan pramuka itu sifatnya mandiri, dan juga yang kedua sukarela, karena kebanyakan kegiatan pramuka itu sifatnya sukarela tanpa meminta bayaran. Ketika kita membantu masyarakat, kita tanpa meminta bayaran dari masyarakat, kita menolongnya secara sukarela. Contohnya seperti itu. Dan ayat kedua pada pasal 20 yaitu satuan organisasi gerakan pramuka terdiri atas gugus depan dan kuartir. Pasal 21 yaitu gugus depan sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat 2 huruf A meliputi gugus depan berbasis satuan pendidikan dan gugus depan berbasis komunitas. Pasal 22 ada 2 ayat. Ayat pertama yaitu gugus depan berbasis satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 meliputi gugus depan di lingkungan pendidikan formal. Ayat yang kedua yaitu gugus depan berbasis komunitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 meliputi gugus depan komunitas kewilayahan, agama, profesi, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas lain. Pasal 23 yaitu kuartir sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat 2 huruf B terdiri atas ada 4 yaitu kuartir ranting, kuartir cabang, kuartir daerah, dan kuartir nasional. Pasal 24 yaitu gugus depan sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat 2 huruf A dibentuk melalui musyawarah anggota pramuka. Pasal 25 terdiri dari 2 ayat. Ayat pertama yaitu gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dapat membentuk kuartir ranting, dan ayat kedua yaitu kuartir ranting sebagaimana pada ayat 1 dapat membentuk kuartir cabang. Pasal 26 terdiri dari 2 ayat. Ayat pertama yaitu kuartir cabang sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat 2 dapat membentuk kuartir daerah, dan ayat kedua pada pasal 26 yaitu kuartir daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat membentuk kuartir nasional. Pasal 27 terdiri dari 2 ayat. Ayat pertama yaitu kepengurusan kuartir sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dipilih oleh pengurus organisasi
gerakan pramuka yang berada di bawahnya secara demokratis melalui musyawarah kuartir. Ayat yang kedua yaitu kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak terikat dengan jabatan publik. Pasal 28 terdiri dari 6 ayat. Ayat pertama yaitu kuartir ranting sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf A merupakan satuan organisasi gerakan pramuka di kecamatan. Ayat yang kedua yaitu kuartir ranting mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di kecamatan. Ayat yang ketiga, kuartir ranting sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk oleh paling sedikit 5 gugus depan melalui musyawarah ranting. Ayat yang keempat, kepengurusan kuartir ranting dibentuk melalui musyawarah ranting. Ayat yang kelima, kepemimpinan kuartir ranting bersifat kolektif. Ayat yang keenam, musyawarah ranting sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk yang pertama, pertanggungjawaban organisasi, yang kedua, pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir ranting, dan yang ketiga, penetapan rencana kerja organisasi. Pasal 29 terdiri dari 6 ayat. Ayat pertama yaitu kuartir cabang sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf B merupakan organisasi gerakan pramuka di kabupaten atau kota. Ayat yang kedua, kuartir cabang mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di kabupaten ataupun kota. Ayat yang ketiga, kuartir cabang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah cabang. Ayat yang keempat, kepengurusan kuartir cabang dibentuk melalui musyawarah cabang. Ayat yang kelima, kepemimpinan kuartir cabang bersifat kolektif. Dan ayat yang keenam, musyawarah cabang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk yang pertama, pertanggungjawaban organisasi, yang kedua, pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir cabang, dan yang ketiga, penetapan rencana kerja organisasi. Pasal 30 terdiri dari 6 ayat, yaitu ayat pertama, kuartir daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf C merupakan organisasi gerakan pramuka di provinsi. Dan ayat yang kedua, kuartir daerah mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di provinsi. Dan ayat yang ketiga, kuartir daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah daerah. Dan ayat yang keempat, kepengurusan kuartir daerah dibentuk melalui musyawarah daerah. Dan ayat yang kelima, kepemimpinan kuartir daerah bersifat kolektif. Dan ayat yang keenam, musyawarah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk yang pertama, pertanggungjawaban organisasi, yang kedua, pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir daerah, dan yang ketiga, penetapan rencana kerja organisasi. Pasal 31 terdiri dari 6 ayat. Ayat pertama yaitu kuartir nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf D merupakan organisasi gerakan pramuka lingkup nasional. Ayat yang kedua, kuartir nasional mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka serta kegiatan kepramukaan lingkup nasional. Ayat yang ketiga, kuartir nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah nasional. Dan ayat yang keempat, kepengurusan kuartir nasional dibentuk melalui musyawarah nasional. Ayat yang kelima, kepemimpinan kuartir nasional bersifat kolektif. Dan ayat yang keenam, musyawarah nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum musyawarah tertinggi untuk yang pertama, pertanggungjawaban organisasi, yang kedua, pemilihan dan penetapan pengurusan organisasi kuartir nasional, yang ketiga, perubahan dan penetapan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan yang keempat, penetapan rencana kerja strategis organisasi. Itulah penjelasan dari saya mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang gerakan pramuka, pasal 17 sampai 31. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.